Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbata wa ma'rifata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini, subuh hari Rabu tanggal 23 April 2025, Allah Subhanahu wa taala masih menghadirkan kita, mempertemukan kita dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Tajul Asrar fi Tahqiqi Masyrabil Arifin min Ahlil Istifsar. Kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar, cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah kami bacakan pembahasan tentang ungkapan yang menyatakan bahwasanya al-asya ainul haqqi subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu adalah ainul haqq subhanahu wa ta'ala. Ain kalau diterjemahkan harfiah maknanya adalah dia sendiri, dia sendiri, atau hakikat dari sesuatu, zatnya sendiri. Sehingga ketika pertama kali mendengar ungkapan tersebut, mungkin timbul pertanyaan di dalam hati, apa maksudnya? Maka Syekh Yusuf dalam kitab ini menyatakan, seperti yang telah kami bacakan pada pertemuan yang lalu, summa la'alla fi khatirika su'alun wa qulta idza kanatil asya'u ainal haqqi subhanahu wa ta'ala yalzimu min zikri min zalika ayyakunal haqqu subhanahu wa ta'ala huwa nafsul asya' kulliha wal asya'u hiya nafsul haqqi subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Kemudian boleh jadi timbul di dalam benakmu, di dalam dirimu satu pertanyaan, dan engkau berkata, apabila dikatakan bahwa al-asya, segala sesuatu itu adalah ainul haq, maka tentu itu artinya bahwa Allah itu adalah nafsul asya. Allah itu adalah al-asya kulliyah. Dia sendiri yang merupakan segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, maka ini kemudian beliau jelaskan supaya tidak disalahpahami. Ya. Beliau menjelaskan supaya tidak disalahpahami. Bi annal aina huna bi makna la ghair. Jadi yang dimaksud dengan ain di sini maknanya adalah la ghair. Artinya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi ketika disebut bahwa al-asya ainul haq, maksudnya adalah sebetulnya ketika kita melihat segala sesuatu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa langit itu adalah Tuhan, bumi itu adalah Tuhan, apalagi manusia itu adalah Tuhan, tidak. Tapi setiap memandang apapun, maka sejatinya tidak ada yang dipandang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Saya tegaskan yang lalu, satu yang sering disalahpahami sebagian orang tentang tasawuf, ya, ada anggapan bahwa tasawuf itu tujuannya adalah untuk menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Kalau yang namanya menyatu, kalau dipahami secara zahir, berarti ada dua eksistensi, ada dua wujud, kemudian menyatu. Tidak demikian. Justru yang diinginkan, yang diharapkan, dan yang dituju dalam tasawuf itu adalah kesadaran bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja. La ghair, tidak ada kecuali Allah. Jadi bukan justru mau menyatu dengan Allah. Apalagi kalau dikatakan Tuhan menempatkan dirinya dalam tubuh manusia, tapi justru bagaimana supaya manusia sebagai hamba Allah menyadari bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Selain Allah secara hakikat tidak ada. Saya bacakan penjelasan lanjutan dari beliau. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Inna jami'al asya'i min haitsul wujud ainul haqqi subhanahu wa ta'ala. Qalu na'am, fa min aina yujad al-ghairu huna li'annahu qad tahaqqaqa wa taqarrafa al-arifina ashabil kashfi wal wujudi wa kamali taufiqis syuhudi bi'annahum yaquluna la ilaha illallah bima'na la mawjuda illallah bi'annal wujuda wahidun la thaniya lahu fala yutlaqu lafzul ghairi huna illa idza hasala wujudani fil khariji wala mawjuda fil khariji illa al-haqqu ta'ala wa innama al-mawjudu fil khariji fi istilahil qaumi huwa al-wujudu al-qa'imu binafsihi la asy-syai'a al-mawjud bi ghairi fafham ya, fafham summa idza qulta fa idza kana al-wujudu wahidan wa huwa al-wujud al-qa'im bi nafsihi wa huwa wujudul haqqi ta'ala fama hadhihi al-asya' allati ra'aynaha muta'addida wa mukhtalifa wa muta'ayyina mutasyakkila wa ghairi dzalik.
Penulis kitab ini, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu guru dan para murid-muridnya. Beliau berkata, sesungguhnya segala sesuatu dari segi wujud adalah ainul haq, tidak ada kecuali Allah, tidak ada kecuali Allah SWT. Mungkin kemudian ada yang bertanya, famin aina yujad al-ghair huna? Jadi bagaimana mungkin kita akan mengatakan ada yang selain Allah Subhanahu wa taala, sementara sudah jelas dan sudah kokoh di kalangan para arifin, ashabul kasbi wal wujud, orang-orang yang telah tersingkap baginya ilmu dan wujud, wa kamali taufik, dan kesempurnaan taufik syuhud. Apa yang dipandang itu adalah pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka telah mengatakan la ilaha illallah, itu maknanya adalah la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena makna la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sangat banyak. Yang umum kita pahami la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah juga maknanya la maksuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La ilaha illallah juga maknanya la marhubah, tidak ada yang diinginkan kecuali Allah SWT. La ilaha illallah juga maknanya adalah la mahbubah illallah, tidak ada yang dicintai dengan sepenuh cinta kecuali Allah SWT. La ilaha illallah juga maknanya adalah la ma'syuka illallah, tidak ada yang dirindukan dengan sepenuh kerinduan kecuali Allah SWT. Dan makna la ilaha illallah juga adalah la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah SWT. Jadi yang ada itu hanya Allah SWT. Bi annal wujuda wahid, maka yang ada hanya satu, la saniya lahu, tidak ada duanya. Fala yutlaqu lafzul ghair huna, sehingga dengan demikian tidak dikenal kata selain. Nah, ada kata selain ya. Karena kata selain itu baru ada apabila ada dua wujud fil kharij. Nah, sementara yang wujud secara kharij hanya Allah SWT. Apa maksudnya wujud fil kharij? Ada secara eksternal. Maksudnya adalah yang qaim bi nafsihi, yang ada dengan sendirinya. Kalau selain Allah itu qaim bi ghairi, dia ada karena yang lain. Kalau bahasa sederhananya diadakan. Satu-satunya yang tidak diadakan tapi dia qaim bi nafsihi, ada dengan sendirinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh beliau. Beliau sering membacanya setelah selesai salat tahajud. Doa ini sangat bagus untuk dibaca setiap selesai salat tahajud. Nah, kata Nabi, di malam hari ada waktu-waktu tertentu yang hanya seorang hamba saja dengan Tuhannya. Kalau dia meminta pada waktu-waktu seperti itu, dunia, akhirat, hajat dunia, hajat akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia minta. Nah, salah satu doa yang sangat sering Nabi baca setelah selesai salat tahajud adalah doa yang berbunyi, Allahumma Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun.
Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini doa yang biasa Nabi baca. Ada di banyak hadis dengan redaksi yang sedikit ada perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Allahumma lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah Tuhan kami, lakal hamdu, milikmu lah segala pujian. Anta qayyimu, di riwayat yang lain disebut qayyum. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Yusuf dalam kitab ini. Allah itu qayyim, qayyum, Allah yang menegakkan langit dan bumi dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi langit, bumi, manusia, makhluk-makhluk lain tidak ada dengan sendiri, tapi semua ada karena ditegakkan, diadakan, diciptakan oleh Allah SWT. Nah, itu makna dari qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Lalu bagian yang keduanya, walakal hamdu anta malik. Di sebagian riwayat disebut malik, bisa dibaca dengan mim yang pendek, bisa dengan mim yang panjang. Kalau mimnya pendek maknanya adalah penguasa. Kalau dibaca dengan mim yang panjang malik maknanya pemilik. Milikmu segala pujian ya Allah, Engkau yang menguasai, Engkau yang memiliki langit, bumi dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Lalu yang ketiga, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna. Engkaulah cahaya langit dan bumi dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi tiga. Yang pertama qayyim atau qayyum, yang menegakkan. Yang kedua malik atau malik, yang menguasai dan memiliki. Dan yang ketiga nur. Allah adalah cahaya. Cahaya di sini maksudnya yang menerangi langit dan bumi. Malah ada juga sebagian riwayat yang menyebut Rabbus samawati wal ardh. Rabbus samawati wal ardh, pencipta, penjaga, pemelihara, pengatur langit dan bumi. Lalu setelah itu dilanjutkan doanya. Walakal hamdu, milikmu pujian. Antal haq, engkau adalah al-haq, kebenaran yang mutlak. Wa wa'duka haq, janjimu adalah kebenaran. Wa liqa'uka haq, perjumpaan denganmu adalah kebenaran. Wal jannatu haq, surga itu adalah kebenaran. Wan naru haq, neraka juga adalah kebenaran. Wan nabiyyuna haq, nabi-nabi juga adalah kebenaran. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Was-sa'atu haq, dan kiamat itu adalah kebenaran. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pernyataan Allahumma laka aslamtu, ya Allah khusus untukmu saya berislam, berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu saya bertawakal, berserah diri. Wa ilaika anabtu, dan untukmu saya kembali, saya bertobat. Wa bika khasamtu, dan denganmu saya siap untuk berselisih, bertikai. Maksudnya kalau ada yang menolak tentang Allah SWT. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah putusan-putusan itu saya serahkan. Lalu kita minta, faghfirli, ampuni saya Allah, ma qaddamtu, dosaku yang lalu, wa ma akhartu, dosaku yang akan datang, wa ma asrartu, dosa yang saya sembunyikan, wa ma a'lantu, dosa yang saya perlihatkan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau yang paling tahu dibandingkan saya. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang mendahulukan, engkau yang mengakhirkan. La ilaha illa anta,
Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang sanggup menolak keburukan, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik illa billah, kecuali dengan izin dari Allah SWT. Jadi bagian awal doa tadi itu menyebutkan qayyimus samawati wal ardh. Nah, itu penegasan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa yang disebut ada itu adalah yang qaim binafsi, yang ada, yang tegak, yang eksis dengan dirinya sendiri, dan satu-satunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, mungkin kemudian ada yang bertanya, "Fama hadhil asya' allati ra'ainaha muta'addidatan wa mukhtalifatan wa muta'ayyinatan mutasyakkilatan wa ghaira zalika mimma wajadna." Kalau yang ada hanya Allah SWT saja, lalu apa ini semua yang kita lihat? Yang bermacam-macam, berbeda-beda, beragam bentuknya, begitu banyak yang kita lihat. Ini apa semua ini kalau yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita lihat langit, kita lihat gunung, kita lihat matahari, bulan, awan, kita lihat laut, sungai, kita lihat daratan, sawah, dan sebagainya. Apa itu semua kalau yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja? Qultu, saya menjawab, maksudnya Syekh Yusuf Al-Makassar, inna min qawaidil istilahil qaum aidan kullama kana wujuduhu bi ghairihi la yuqalu fi haqqihi innahu mawjudun wa innamal mawjudu haqiqatan huwal wujud al-qaim bi nafsihi alladzi la awwaliyata li wujudihi wa laysa dzalika illa wujudal haqqi subhanahu wa ta'ala. Fallati ra'ainaha minal asya' hadhihi innama hiya yuqalu fi haqqihi innaha hiya zillul wujudil haqiqi wa zuhuril wujud al mutlaq alladzi la yuqabilu taqyid. Saya menjawab, kata beliau, ya pahamilah istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama tasawuf, bahwa yang mereka maksud yang ada itu yang ada dengan sendirinya, itu yang ada secara hakikat, yang la awwaliyah li wujudi, yang tidak ada pendahuluannya, dalam arti dia ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Adapun yang kita lihat semua ini, yang kita lihat, yang kita saksikan, sejatinya itu hanyalah zillul wujud al-hakiki, zil, bayang-bayang. Secara hakikat dia tidak ada, dia hanyalah bayang-bayang saja. Dia adalah zuhur, penampakan, refleksi dari al-wujud al-mutlaq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saya pernah contohkan, seandainya misalnya walillahil masalul a'la, tentu Allah sangat jauh untuk diperumpamakan, tapi ini untuk memudahkan saja pemahaman. Kalau di depan saya ada cermin, di sebelah kanan saya ada cermin, di sebelah kiri saya ada cermin, di belakang saya ada cermin, maka di dalam cermin-cermin itu kita akan melihat bayangan-bayangan. Bayangan banyak. Saya hanya satu orang saja, saya sendiri, Pak, tapi bayangan saya banyak. Dan bayangan-bayangan itu akan menampakkan sisi yang berbeda-beda. Kalau cermin di depan saya, dia akan menampakkan bagian depan saya. Cermin yang di sebelah kanan saya, dia akan menampakkan bagian badan sebelah kanan saya. Yang di sebelah kiri saya akan menampakkan bagian badan sebelah kiri saya. Yang di belakang akan menampakkan bagian badan belakang saya. Sekali lagi walillahi masalul a'la, itu memudahkan pemahaman. Nah, kalau ditanya sebetulnya saya ada berapa, ya, saya cuma satu, tapi bayangan saya itu banyak. Jadi yang ada itu cuma satu secara hakikat, yaitu Allah SWT. Makhluk itu adalah zil, bayang-bayang Allah SWT. Allah memperkenalkan dirinya dengan dua cara. Dengan dua cara, sifat-sifat Allah SWT. Ada namanya ta'arruf jamali dan ada ta'arruf jalali. Ta'arruf jamali, Allah memperkenalkan keindahannya. Ta'arruf jalali, Allah memperkenalkan keagungannya. Sehingga ketika kita melihat makhluk, terkadang yang kita lihat itu keindahan,
Tapi terkadang pula yang kita lihat adalah keagungan. Sama Pak, ketika kita mengalami kejadian-kejadian di dunia ini, terkadang yang muncul di hati itu adalah keindahan, tapi terkadang juga yang muncul adalah keagungan. Ketika misalnya kita melihat langit yang cerah, muncul keindahan. Tapi ketika misalnya terjadi badai, angin kencang, turun hujan yang deras dan seterusnya, dia muncul apa? Keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat-sifat Allah, ada sifat jamaliyahnya, ada sifat jalaliyahnya. Contoh, Allah memperkenalkan dirinya bahwa Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Namanya sifat jamaliyah. Tapi Allah juga memperkenalkan dirinya bahwa Dia Qawi, Dia Aziz, Dia Maha Kuat, Dia Maha Perkasa. Itu sifat jalaliyah. Kalau kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan jamaliyah, keindahan Allah, yang muncul di hati itu raja, pengharapan kepada Allah. Tapi ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan jalaliyahnya, keagungannya, yang muncul di hati bukan pengharapan. Apa yang muncul di hati? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi badai, apa yang muncul di hati kita? Rasa takut. Tapi begitu kita melihat keindahan Allah SWT, pemandangan yang begitu indah, yang muncul di hati apa? Raja, pengharapan kepada Allah SWT. Nah, itu semua adalah zil, bayangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tegaskan kembali, tasawuf tidak mengajarkan untuk menyatu dengan Allah. Dan menyatu kalau difahami ada dua eksistensi kemudian melebur menjadi satu, bukan. Yang diajarkan adalah menyadari sepenuhnya bahwa yang ada hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat kesadaran seperti ini? Dalam hidup ketika kita menyadari yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja, maka seseorang itu tidak akan sombong, tidak akan takabur. Hilang ananianya, hilang keakuannya, hilang keegoisannya. Dia tidak akan merendahkan orang lain. Lanjutannya lagi apa? Dia tidak merasa memiliki apa-apa. Tidak merasa memiliki apa-apa. Ada yang minta dia kasih, ada yang minta dia kasih. Sebelum minta pun dia kasih. Allah itu Jud, Allah Karim. Allah Karim memberi setiap ada yang minta. Tapi Allah juga Jud, memberi tanpa diminta. Dan jauh lebih banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Sebelum kita minta, Allah sudah kasih duluan. Tak pernah kita minta-minta sebelumnya, karena Allah itu Jud. Nah, kita sebagai hamba Allah SWT, bayang-bayang Allah SWT, mestinya juga memiliki sifat yang seperti itu, kedermawanan. Kita tidak merasa memiliki apa-apa. Maka ketika Imam An-Nuri ditanya oleh hakim yang menyidangkan beliau, karena beliau pernah disidang, dituduh mengajarkan kesesatan, dituduh zindik. Ditanya, apa itu zakat? Beliau boleh bertanya, zakat menurut siapa? Menurut kalian atau menurut kami? Menurut kalian maksudnya menurut fikih, menurut kami menurut tasawuf. Menurut kami dululah. Ya, kalau menurut kalian menurut fikih, zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Apabila harta dimiliki dan mencapai nisab tertentu, ukuran tertentu, dan dimiliki 1 tahun penuh, keluarlah misalnya 2,5%. Itu zakat menurut kalian. Terus kalau menurut kalian sendiri, apa itu zakat? Kalau menurut kami, maksudnya menurut para ulama tasawuf, semua harta itu miliknya Allah. Kita tidak punya harta apa-apa. Karena semua harta miliknya Allah, tidak usah menunggu sampai mencapai nisab, tidak usah menunggu dimiliki 1 tahun penuh. Ada orang yang butuh kasih, ada orang yang butuh kasih, ada orang yang minta kasih. Syekh Yusuf berkata dalam kitabnya yang lain, Subdatul Asrar, la taruddus sa'il fa innahu hadiyatullah. Jangan pernah menolak orang yang minta, karena orang yang meminta itu hadiah Allah untukmu. Banyak orang di dunia yang didatangi kita, Pak, berarti Allah kasih kita hadiah. Nah, sekarang kadang-kadang malah ada orang di pagar rumahnya ditulis tidak menerima meminta-minta. Nah, itu artinya dia menolak hadiahnya Allah. Ya? Kantor-kantor ditulis tidak menerima meminta-minta. Itu sama dengan menolak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzalika huwa wujudul haqqi subhanahu wa ta'ala. Wal asya' fil haqiqah ay hakikatul amri bimakna nafsul amri kulliha hiya zuhur min zuhurati wa ta'ayyun min ta'ayyunati wa tajalli min tajalliyatihi wa amri min umuratihi wa sya'ni min su'unati wa hal min ahwalihi wa fi'lu min af'alihi. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana fafham in kunta za fahmin wa la taghlin fatazillu qadamuka wa ghayatuka ilan nar wal iyazu billahi minha. Kemudian kata beliau, semua yang kita lihat ini sekali lagi adalah zuhur, penampakan, tampilan dari tampilan Allah. Karena awalnya Tuhan itu tersembunyi, kan sang mahfud. Allah ingin menampakkan dirinya, maka Allah kemudian ciptakan makhluk sebagai zuhurat, penampakan Allah SWT, tampilan Allah SWT, tajallinya, manifestasinya. Semua adalah keadaan dari keadaan-keadaan Allah SWT, fi'il, perbuatan dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lihat ya. Kata beliau, kan Allah ada wala syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu yang bersamanya. Wa huwal an alama alaihi kana, dan sampai sekarang tetap seperti itu. Tidak ada sesuatu yang bersamanya. Maka kita tidak pernah membaca di Al-Qur'an Allah mengatakan ya, makhluk bersama dengan Allah. Tidak ada ayatnya begitu. Nabi-nabi juga tidak pernah mengatakan saya bersama Allah. Yang selalu disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah yang bersama dengan hamba-hambanya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya yang khawatir akan dikejar oleh Fir'aun? Kata Nabi Musa, inna ma iya rabbi, Tuhanku bersamaku. Beliau tidak mengatakan saya bersama Tuhan. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam gua yang sudah cemas? Kata Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi beliau tidak mengatakan kita bersama Allah, yang beliau katakan Allah bersama kita. Karena kalau di Bali Pak, mananya jauh. Mananya jauh. Allah yang bersama dengan hamba, bukan hamba yang bersama dengan Allah. Beliau pahami dengan baik. Kalau kamu tidak memahami ini, kamu keliru, kakimu akan tergelincir dan itu akan mengantarkanmu masuk ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Terakhir, beliau menutup pembahasan ini dengan doa yang pendek. Allahumma rzuqna al-inayata war-ri'ayata wa kamalat taufiq wahtim lana bihusnil hitam. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami inayah, riayah, kesempurnaan taufik, dan tutuplah kami dengan husnul khitam, dengan penghabisan yang baik. Berilah kami penghabisan yang 4 yang diminta tadi, inayah, riayah. Saya bahas dulu. Kalau seseorang tidak atau belum mempunyai seorang syekh mursyid, berbanyak salawat. Kalau bisa 1000 kali sebelum tidur, 1000 kali. Salawat pendek, misalnya salawatnya Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, atau Allahumma salli ala Muhammad sampai kita tidur. Kalau itu dirutinkan tiap malam dirutinkan, kemungkinannya 2. Kemungkinan pertama, Allah akan memberi inayah. Inayah itu apa? Dikasih petunjuk, datang sama orang ini belajar kepadanya, itu inayah. Kemungkinan kedua, dikasih riayah. Apa itu riayah? Dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Itu namanya riayah. Yang ketiga yang diminta dalam doa tadi, kamal taufik, kesempurnaan taufik. Taufik itu lebih khusus daripada hidayah. Kalau hidayah bisa sekedar memberi petunjuk, penjelasan, tapi kalau taufik diantar sampai ke tujuan. Misalnya Pak, ada ustaz di Makassar, diundang datang ceramah, ya tidak tahu lokasinya, di mana itu masjidnya, dikasihlah penjelasan. Oh jalannya begini. Nah, itu namanya hidayah, penjelasan. Tapi kalau taufik, ustaz tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Petarani misalnya, itu sudah di-share saja lokasinya, nanti dijemput. Ustaznya yang dijemput, diantar sampai ke sini. Nah, itu namanya taufik, diantar sampai ke tujuan. Jadi kita minta kepada Allah kamalat taufik, ya, kita dituntun langsung sampai ke tujuan. Dan yang terakhir, semoga penghabisan kita di dunia ini
adalah penghabisan yang baik. Kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saya kira itu pengantar kajian kita di pagi ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan baik berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.